Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Dava Al-Fatir Ismail, Gita Ayu Lestari, Krisna Nur Wahidin, Muhammad Saifullah, Rapa Ahmad Jikri, dan Usama Muhammad Saleh Hamadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Ayu Lestari, absen 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin pertama ada menghindari perilaku yang dapat merusak semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan untuk membangun bangsa dan negara agar sejajar dengan bangsa dan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu maju. Selama bangsa kita melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan, telah banyak kemajuan yang dicapai di berbagai bidang kehidupan. Namun, secara nyata kita selalu mendapatkan pengalaman-pengalaman pahit yang dapat merusak semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman yang seringkali muncul dikarenakan banyaknya peluang berperilaku tercela yang dapat merusak pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun beberapa ancaman yang sering kali atau tampak dalam berbagai kehidupan, diantaranya ada kemiskinan, apatisme dan ketidakpedulian sosial, keterbelakangan luas wilayah, korupsi dan kolusi, dan juga dekadensi moral. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan ini selalu dijadikan lahan tumbuhnya ketidakpuasan serta kegelisahan masyarakat. Kesenjangan sosial terjadi antara si miskin dan si kaya yang mengakibatkan timbulnya perpecahan antara satu sama lainnya. Selain itu, mereka yang mengalami kemiskinan mudah terkena hasutan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat dan juga menghambat kelancaran pembangunan nasional tentunya. Poin yang kedua, ada apatisme dan ketidakpedulian sosial, di mana faktor penting ini dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan ini harus ada dan semangat masyarakat dalam gerakan pembangunan ini. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dengan sidak memindahkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun apabila egois dan sifat egois ini muncul dalam suatu golongan di kalangan masyarakat Indonesia, maka hal tersebut menjadi pemicu kepada masyarakat dan secara langsung akan menghambat jalannya pembangunan nasional. Yang ketiga, keterbelakangan luasnya wilayah. Indonesia terdiri dari 30% daratan 1919-440 dan 70% lautan 3273-810 serta terdiri dari 17.508 pulau. Membuat di Indonesia tidak merata, akibatnya ada kecemburuan pembangunan, daerahnya masih tertinggal dari masyarakat. Yang keempat, korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi merupakan suatu pelanggaran hukum yang mana apabila tidak ditangani dengan serius dapat membuat inflasi bagi negara sehingga negara dapat mengalami kebangkrutan. Rakyat pun akan semakin sengsara akibat hal ini. Yang kelima, dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan bentuk perubahan sosial atau suatu kondisi moral yang jatuh, jauh, dan ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial, kondisi kemunduran yang sementara ataupun kemerosotan yang berlangsung terus melunturkan budaya bangsa Indonesia di kelas generasi penerus bangsa. Terus-menerus dekadensi moral dapat melunturkan budaya bangsa Indonesia dari kalangan generasi penerus bangsa. Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Ditambah Indonesia adalah negara dengan beragam kebudayaan, suku, ras, dan agama. Di sisi lain, letak Indonesia yang menjadi jalur transportasi di banyak negara tak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga sebagai ancaman. Maka dari itu, peran serta masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan. Peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting. Persatuan dan kesatuan sendiri adalah kunci dalam mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara.
Peran warga bukan hanya ikut serta dalam upaya bela negara seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dengan kegiatan lain yang berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan menumbuhkan karakter diri seperti ketulusan, semangat persatuan, kesediaan berkorban, optimisme, dan usaha bela negara. Dengan terbinanya persatuan dan kesatuan, maka kehidupan di masyarakat akan lebih tertib dan harmonis. Berikut beberapa peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, dengan meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, dengan mengembangkan semangat kekeluargaan dan menghindari dari SARA. Nah, adapun manfaat terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Dengan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, otomatis jati diri bangsa Indonesia pun tentunya akan semakin kuat. Jati diri ini berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Dengan semakin kuatnya jati diri bangsa Indonesia, tentunya bangsa Indonesia tidak akan lagi dipandang sebelah mata atau dipandang remeh oleh bangsa lainnya. Lalu yang berikutnya adalah memperkuat pertahanan Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG dari bangsa lain. Nah, apabila persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat, Indonesia tentunya pasti siap untuk menghadapi ATHG. Nah, jika di kemudian hari bangsa Indonesia itu diserang atau mengalami penjajahan kembali dari bangsa lainnya, bangsa Indonesia tentunya akan bahu-membahu mempertahankan wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak akan lagi memperdulikan kepentingan pribadi atau individualisme. Mereka akan mengedepankan kepentingan bangsanya di atas kepentingan lainnya. Hal ini senada dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Nah, lalu yang berikutnya adalah mempermudah tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, dalam alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat tadi yang sudah saya sebutkan itu akan mudah terwujud apabila persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kuat. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu akan bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, lalu yang terakhir, jadi keuntungan terpeliharanya persatuan dan kesatuan itu adalah menciptakan suasana aman, damai, nyaman, dan tentram di lingkungan masyarakat. Dengan terpeliharanya persatuan dan kesatuan, maka rakyat akan semakin aman. Hal ini dikarenakan masyarakat akan saling mengayomi, akan saling mengasihi, akan saling menyayangi. Jadi mereka akan timbul rasa saling melindungi satu sama lain. Kalau misalkan persatuan dan kesatuan tidak terpelihara, maka akan terciptanya konflik. Sebagai contoh, ada tawuran antar warga di Makassar atau tawuran antar warga di Jakarta. Nah, dengan adanya tawuran tersebut, maka masyarakat yang ada di lingkungan tempat tawuran tersebut merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Nama saya Dava Ismail. Permasalahan yang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hal yang menjadi masalah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, potensi perpecahan akibat kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, konflik sosial. Yang ketiga, gerakan separatisme. Yang keempat, lemahnya fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, lunturnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, pelanggaran HAM. Yang ketujuh, ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedelapan, terjadinya KKN. 9, meluasnya peredaran narkoba. 10, adanya intervensi dari bangsa lain. Dan 11, pelanggaran batas wilayah. Slide selanjutnya yaitu upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu, poin 1, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Itu Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan mencapai cita-cita negaranya. Sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itu Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu bentuk idealisme negara Indonesia, tetapi di dalam realitasnya mayoritas masyarakat Indonesia bertolak belakang dengan idealismenya. Terus poin ketiga yaitu menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para penjabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup secara dengan kita harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Terus yang keempat, melaksanakan usaha bela negara. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kelima, membangun bangsa Indonesia di atas fondasi multikultural. Kesadaran multikultural sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan, akibat sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalahartikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada juga mempersoalkan masalah asli atau tidak aslinya. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi tutur kata maupun perilaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.